كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus-menerus bersyukur akan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat iman, Islam, sehat ya. Allah berikan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan untuk bisa menyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Malam hari ini Bapak Ibu yang kita akan bahas tentang as-sibaq wal munadalah dan riyadhah ya. Sibaq perlombaan-perlombaan yang di dalam agama Islam. Jadi di dalam Islam itu perlombaan-perlombaan termasuk hal yang disyariatkan mulai di masa Rasulullah sampai kita sekarang ini ya. Ya perlombaan. Namun perlombaan seperti apa yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya. Al-Faslus Tsani, pembahasan yang kedua fis sibaq terkait dengan as-sibaq ya. Jadi as-sibaq itu perlombaan namun digunakan untuk sibaq rukubul khail ya. Jadi menunggangi kuda atau berlomba dengan kuda, sibaq. Wal munadalah dan juga lomba arimayah, memanah. Wariyadhat al-badaniyah dan olahraga badan, fisik, wal aqliyah dan juga olahraga pikiran. Ternyata olahraga itu bukan hanya secara fisik Pak, namun juga ada olahraga berpikir ya. Seperti strategi perang misalnya ya, atau kalau kita catur atau menyelesaikan permasalahan, cerdas cermat dan seterusnya masuk dalam kategori lomba yang sifatnya akli, secara kecerdasan atau secara pikiran. Al-madatul ula yang pertama fil ghorad al-maksud min hadhir riyadhat. Tujuan utama dari olahraga atau dari perlombaan itu apa di dalam Islam? Karena setiap syariat Allah berikan kepada kita mesti ada al-ghorad al-asasi, tujuan dasarnya. Sementara dari setiap olahraga yang diperlombakan tujuan utamanya apa? Ya, tujuan utamanya apa? Innal gharad min jami' hadhihi riyadhat, sesungguhnya tujuan utama dari setiap olahraga perlombaan yang sifatnya olahraga ini allati kanat ta'rifu fi sadril Islam, yang dikenal di awal permulaan agama Islam bil furusyiyah, dengan furusyiyah. Jadi perlombaan di awal Islam itu istilah umumnya dikenal dengan istilah al-furusiyah. Al-furusiyah. Jadi kalau al-furusiyah itu mesti membicarakan tentang perlombaan di dalam Islam. Yaitu apa saja? Al-isti'anatu biha, yaitu tujuan utamanya ihqaqul haqqi wa nusratihi, mewujudkan kebenaran, wa difa'u anhu, dan menolong kebenaran dan membela kebenaran. Itu tujuan utamanya. Bagaimana perlombaan itu disyariatkan oleh Islam? Karena tidak lain tujuannya hanya untuk memperjuangkan kebenaran atau membela kebenaran. Walam yakun al-gharadu minha, dan bukanlah tujuan utama daripada perlombaan itu al-husul alal mal, mendapatkan keuntungan harta. Ini perlu digarisbawahi Bapak ya. Ini penting soalnya. Jadi tujuan utama perlombaan di dalam Islam itu untuk memperjuangkan kebenaran dan membela kebenaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan harta ya, dan mengumpulkan banyak harta. Wala syuhrah, dan juga supaya populer, tidak juga. Wahubbad duhur,
dan juga suka tampil. Nih, kalau niatnya untuk memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, maka dapat pahala yang ikut serta meramaikan, menyemarakkan dalam perlombaan itu. Tetapi kalau tujuannya untuk jam'ul mal, mengumpulkan banyak harta, mendapatkan keuntungan, ingin popularitas atau hubud duhur, ingin selalu tampil, maka hati-hati ya, dalam Islam tidak diperbolehkan hal demikian itu. Atau wala ma yastadbi'u dzalika minal ulu, dan juga bukan untuk al-ulu, merasa sombong di muka bumi dan membuat kerusakan di dalamnya. Makanya usahakan setiap perlombaan itu tidak ada indikator merusak ya. Di dalam kitab ini kami sebutkan ya Pak ya, kama hiya aktsaru halil murtadin, sebagaimana kebanyakan orang-orang yang berolahraga atau ikut perlombaan olahraga al-yum sekarang, masa kita ini ya, kebanyakan mereka tujuannya itu ya. Innal maksud min kulli riyadhat, sesungguhnya tujuan dari semua olahraga, perlombaan olahraga itu, ala ikhtilafiha, terlepas dari segala macam perbedaan-perbedaannya ya, at-taqawwa waqtisabul qudrah al-jihad. At-taqawwa, menjadi kuat. Jadi seseorang itu dibuatnya menjadi kuat setelah olahraga itu, dan mendapatkan al-qudrah, kemampuan untuk bisa berjihad di jalan Allah. Nih ya, kalau dalam Islam itu Pak ya. Jadi supaya kita semakin menjadi kuat dan mendapatkan kemampuan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang wajib dipahami oleh semuanya. Disyariatkannya perlombaan olahraga di dalam Islam tidak lain hanya untuk supaya kita semakin kuat secara fisik dan kita mempunyai skill, kemampuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan faman fahimah, dan barang siapa memahami olahraga selain tujuan di atas ya, maka dia telah mengeluarkan olahraga tersebut dari tujuan utamanya. Ya, dari tujuan utamanya menjadi tujuan yang sia-sia, batil, dan juga terindikasi qimar yang diharamkan, judi yang diharamkan. Jelas ya, di dalam kitab ini muallif itu menyinggung. Mungkin di masa beliau juga terdapat cukup banyak di kalangan umat Islam mereka melakukan perlombaan-perlombaan yang sifatnya olahraga, yang fisik maupun non fisik, yang orientasi utamanya itu jam'ul mal, mengumpulkan harta ya, atau popularitas, atau ingin tampil. Makanya beliau menyampaikan tujuan utamanya bukan itu, melainkan at-taqwa, supaya kita menjadi kuat dan mempunyai skill untuk berjihad di jalan Allah, dan juga memperjuangkan kebenaran dan membela kebenaran. Dan berolahraga itu Pak, disyariatkannya dalam Islam, termaktub atau tertulis di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini wa'iddu, dan hendaknya kalian semuanya mempersiapkan untuk mereka a'daul Islam, musuh-musuh Islam, mastata'tum, semampu kalian, yang min quwwah, yang berupa kekuatan ya, yang berupa kekuatan. Jadi hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk mereka musuh-musuh Islam semampu kita yang berupa kekuatan. Dan disebutkan dalam beberapa tafsir yang dimaksud al-quwwah, ala innaha ar-ramyuh, sesungguhnya kekuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ar-ramyuh, memanah. Namun sayangnya sebagian orang masih menganggap memanah itu identik dengan irhab ya, terorisme dan seterusnya, sehingga ya ngeri sedap gitu kan. Mau ikut komunitas panahan, wah sudah terindikasi gak boleh. Padahal di dalam Islam yang namanya memanah itu termasuk seni olahraga, diperbolehkan dan disyariatkan. Wa qaulur Rasul, dan sabda Rasulullah, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah secara fisik, lemah secara pikiran, lemah secara mentalitas dan semuanya.
Dan disebutkan al-quwwatu fil Islam, yang dimaksud kekuatan di dalam Islam itu tashmal, mencakup as-saif, pedang, wasanan dan memanah, wal hujjah wal burhan. Ya, hujjah itu dalil dan bukti-bukti ilmiah. Itu yang dimaksud dengan kekuatan dalam Islam itu. Ini ya, jadi tujuan utamanya perlombaan atau tujuan utamanya olahraga itu 4, ihqaqul haq, memperjuangkan kebenaran dan membelanya. Lalu kemudian at-taqwa, supaya fisik kita semakin kuat, karena orang yang demikian lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah. Dan yang ketiga ya al-iktisabul qudrah, mendapatkan skill, kemampuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, fima yajuzu fihi ar-rahnu min anwa'ir riyadat. Ya, fima yajuz, apa saja yang diperbolehkan taruhan. Ya, taruhan dari bermacam-macam olahraga, dan apa saja yang tidak diperbolehkan di dalamnya. Ternyata ada beberapa olahraga di dalam Islam atau perlombaan di dalam Islam di mana kita boleh taruhan di situ. Nyok, aku taruhan iki HP lah, awakmu menang karo aku, nyok tak kai HP. Ya, taruhan. Atau misalnya jam'iyah, ya, organisasi tertentu memberikan fasilitas bagi orang-orang yang menang mendapatkan sekian. Ya, atau pemerintah memberikan apresiasi bagi yang menang itu sekian gitu. Atau peserta lomba, mereka berpartisipasi sumbangan gitu ya, berpartisipasi, setiap orangnya memberikan sesuatu dan yang menang mendapatkan sekian. Ini ya, ini bagaimana taruhan. Ini runtut sekali pembahasannya di dalam kitab Minhajul Muslim ini ya. Tajuzul murahanah, diperbolehkan taruhan itu, Pak. Wa ahdur rohan, dan mengambil taruhan tersebut bila khilaf, tidak diperdebatkan di antara para ulama, fi sibakil khail, yang pertama perlombaan yang sifatnya kuda. Ya, berlomba kuda itu boleh taruhan. Berkuda, wal ibil, dan unta. Wa fir rimayah, dan juga memanah. 3 ini tidak diperdebatkan oleh ulama. Apabila perlombaan yang sifatnya kuda, unta, atau rimayah, memanah, maka diperbolehkan taruhan dan boleh mengambil taruhannya. Ya, kalau sekarang diibaratkan, sebagian ulama mengkiaskan, menyamakan naik kuda dan unta ini dengan ad-dababat, naik tank. Ya, naik tank atau pesawat tempur atau yang serupa, itu masuk dalam kategori sibakul khail wal ibil. Boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, la sabaqa illa fi khaffin aw hafirin aw naslin. Ya, la sabaqa, tidak ada perlombaan kecuali di dalam ya khaful ibil wal failah. Ya, menunggangi unta atau menunggangi fail gajah ya. Itu butuh strategi juga, naik unta, naik gajah itu ya. Itu yang pertama. Au hafirin, atau hafiril khail, menunggangi kuda, dan disamakan dengan khail al-bighal wal hamir. Al-bighal ya keledai ya, wal hamir, dan juga hamir ya, yang serupa dengan keledai ini. Au naslin, atau rimayah. Rimayah itu memanah, atau asilah wa anwa'ihi, segala bentuk senjata dan macam-macamnya diperbolehkan itu. Ya, lomba menembak itu ya, yang lagi viral dari Turki itu ya, dengan santainya dia nembak begitu ya, santai tapi juara dia. Baik. Wa amma ma'ada hadhi min anwa'ir riyadat, adapun selain yang 3 ya, selain yang 3 ini, min anwa'ir riyadat, dari segala bentuk olahraga, kal musara'ah, seperti gelut Pak. Apa gelut itu ya? MMF, gulat ya.
wasibahah dan berenang, wal jari 'alal aqdam, jalan santai atau lari gitu ya. Wal jari 'alal aqdam dan lari, awid darajat atau sepeda, ontel atau mobil, wa kahamlil afqal dan juga mengangkat beban ya, wa kasibak 'alal bighal dan olahraga menunggangi keledai dan hamir, awiz zawarik al-bahriyah atau perahu laut. Ya, perahu laut. Kan ada itu ya. Di Indonesia pun juga ada. Wa kahalil masail al-ilmiyah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ilmiah atau menghafalnya ya, menghafal permasalahan-permasalahan ilmiah dan juga istidhar ya. Istidhar itu menampilkannya. Fa innaha wa in kanat riyadiyat jaizah, maka semua itu meskipun diperbolehkan di dalam Islam, fa innahu la yajuzu fiha, maka tidak diperbolehkan di dalamnya meletakkan taruhan dan juga tidak mengambilnya menurut pendapat yang sahih. Ya, meskipun olahraga-olahraga tersebut yang kami sampaikan barusan itu diperbolehkan dalam Islam, enggak ada masalah. Namun dengan catatan la yajuzu fiha wad'u rahnin wala akhdihi. Tidak boleh di dalamnya meletakkan taruhan dan mengambil taruhan menurut pendapat yang benar. Ya, menurut pendapat yang benar. Berarti menurut pendapat yang benar masih ada pendapat-pendapat yang lainnya yang membolehkan. Ini masalah khilafiyah. Malah disebutkan dalam kitab ini Pak, wala yahtaju 'alal jawaz, dan tidak boleh seseorang berhujjah, berdalil diperbolehkannya lomba-lomba tersebut di atas seperti ya lomba-lomba di atas seperti sibaha, berenang, jalan santai dan seterusnya itu bimusara'atir Rasul, dengan gulatnya Rasulullah li Rukanah bin Zaid. Ya, bersama dengan Rukanah bin Zaid. Karena saat itu Rasulullah ditantang oleh Rukanah bin Zaid, jika engkau bisa menjatuhkan saya sekali, dua kali sampai 3 kali, sekali jatuh gitu, kamu akan saya berikan wahai Muhammad sekian ekor gonam ya, kambing, domba. Ternyata benar sekali gelut jatuh dia. Dan itu bukan cuma sekali, penasaran. Coba kedua kalinya sama. Ya, ketiga kalinya dia mengakui kalau Nabi Muhammad kuat gitu ya. Artinya kita itu Rasul itu kuat Pak. Jangan menggambarkan Rasulullah itu lemas gitu ya. Menggambarkan Rasulullah itu hanya ibadah, enggak. Secara fisik Rasulullah itu kuat. Malah di dalam peperangan hampir tidak disebutkan Rasulullah mundur dari peperangan. Meskipun melihat sahabat-sahabatnya kalah, Rasulullah tetap tidak pernah mundur selangkah pun. Selalu di depan Rasulullah itu ya. Ya, ini jadi jangan sampai seseorang berhujjah diperbolehkannya gulat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan Rukanah bin Zaid. Fa inna Rasul, maka sesungguhnya Rasulullah pada saat bergulat ya, lomba gulat dengan Rukanah bin Zaid ini dan mengalahkannya, radda alaihi ghanamah. Rasulullah mengembalikan kepada Rukanah dombanya. Setelah menang Rasulullah mengembalikan yang dijadikan taruhan itu, dikembalikan. Sebagaimana juga jangan berhujjah, berdalil bimurahanati as-siddiq li Quraisy. Abu Bakar as-Siddiq membuat taruhan dengan orang-orang Quraisy ya, untuk orang-orang Quraisy, dan mengambil taruhan tersebut pada saat dia menang dalam masalah kekalahan orang-orang Romawi. Jadi taruhan bahwasanya Romawi suatu saat nanti akan kalah, taruhan Abu Bakar dengan orang-orang Quraisy. Dan fa inna dzalika, yang semuanya itu karena fi sadril Islam, ada terjadi di awal-awal Islam itu datang, sebelum turunnya banyak syariat kepada baginda Rasulullah dan beserta para sahabat-sahabatnya. Karena sebagian orang memperbolehkan sibahah, renang dan semua bentuk olahraga, perlombaan olahraga yang lainnya itu dengan taruhan Rasulullah dengan Rukanah bin Zaid dan Abu Bakar As-Siddiq untuk orang-orang Quraisy, ya, bersama dengan orang-orang Quraisy. Ini dua di dalam kitab ini begitu ya Pak ya. Meskipun di dalam referensi yang lainnya disebutkan olahraga tersebut di atas termasuk khilafiyah. Ya, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Intinya tujuannya itu
ya dipertegas di dalam Islam untuk ihqaqul haq, mewujudkan atau memperjuangkan kebenaran atau untuk menegakkan agama, ya. Mempunyai kemampuan untuk berperang. Tapi nampaknya kalau di Indonesia olahraga-olahraga yang sifatnya fisik atau resikonya lebih besar itu nggak boleh kayaknya. Kayak panjat pinang itu nggak boleh Pak ya? Hah? Kemarin informasinya ada yang meninggal juga itu. Ya, jadi pas saat jatuh dia nelentang gitu, temennya dari atas jatuh mengenai kepalanya, nggak bergerak seketika itu. Hah? Bukan olahraga ya? Oh permainannya, oh, perlombaan. Oh di pertandingan ya kalau olahraga ya. Itu permainannya, hiburan. Wal hikmahnya ya, hikmah fi hasril jawazir rohni, diperbolehkannya taruhan hanya untuk 3 saja itu dalam Islam, yaitu memanah, menunggangi kuda, lalu kemudian unta, itu hanya 3 saja ya. Sementara yang lainnya itu ya, sementara yang lainnya tidak diperbolehkan karena atharun fil jihad, ya karena berdampak dalam jihad ya. Kalau Islam itu kan tujuan utama jihad. Yang sementara ketiga-tiganya ini memanah, kuda, unta, ini atharun fil jihad, mempunyai dampak, mempunyai support gitu ya terhadap jihad. Sementara yang lainnya itu enggak katanya dalam kitab ini. Li'annal jihad, karena jihad ya tamidu bergantung atau bersandar kepada menunggangi kuda, unta, memanah dengan busur. Wa ingkisat, adapun apabila disamakan dengan ketiganya itu ada babat ya, naik tank sekarang itu dan pesawat, la sohat al musabaqah, niscaya perlombaan tersebut diperbolehkan dalam Islam jika disamakan ya. Wajaju adurrahni fihi, dan boleh mengambil taruhan di dalamnya lima laha min atharin kabir, karena di dalamnya terdapat dampak yang besar sekali di dalam jihad. Yang menjadi tujuan utama riyadhah al-badaniyah, fisik. Dan juga disebutkan Mbak ya, disebutkan beberapa di antara alasannya ya. Kenapa kok hanya 3 saja? Karena di dalamnya ada dampak dalam berjihad. Dan yang kedua, kama annahu law adina syari, kama sebagaimana apabila syariat ya Allah mengizinkan mengambil taruhan dari segala bentuk olahraga selain yang 3 itu, la takhadha ba'dun nas, niscaya sebagian orang akan menjadikan olahraga itu sebagai profesinya. Ya ta'ayyasuna biha, mereka mencari makan, mencari rezeki menggunakan olahraga itu. Nah ini ya kata alasannya ya. Padahal ya, dan dia melupakan tujuan utamanya, yaitu at-taqawwi 'alal jihad, supaya mempunyai skill untuk berjihad dan memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Melawan kebatilan atau iqamatiddin ya, atau menegakkan agama. Ini beberapa alasan yang disebutkan di dalam kitab Minhaj. Fi kaifiyati wad'ir rahni fi sibaq wal munadalah. Dan juga di al-madatu tsalisah, di yang ketiga ini, poin yang ketiga, bagaimana teknisnya? Teknis hadiah atau apresiasi. Ya, innal aula, sesungguhnya yang paling utama yang memberikan taruhan itu atau memberikan apresiasi atau hadiah dalam perlombaan apapun, antadoahu al-hukumah, yaitu pemerintah, au jam'iyah khairiyah atau organisasi-organisasi, atau ba'dul afrad al-muhsinin, donatur. Ya 3 itu yang al-aula, yang paling baik, yang paling utama memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menang. 3 itu, pemerintah, organisasi, atau donatur ya, supaya tidak terjadi subhat katanya di sini. Dan juga
La ba'sah wa ma'ahada, namun juga tidak ada masalah yang menaruh taruhan tersebut ahadul mutasabiqaini, salah satu dua orang yang berlomba-lomba. Dua orang yang berlomba, salah satunya memberikan. Misalnya dia mengatakan, in sabaktani, jika engkau mengalahkan saya, maka kamu mendapatkan 10 atau 100 dinar misalnya. Dan ini diperbolehkan oleh jumhur. Atau jumhur membolehkan masing-masing peserta lomba memberikan taruhannya in adkhala tsalitsan, apabila keduanya, ya. Jadi dua orang yang berlomba ini memberikan taruhannya dan memasukkan orang yang ketiga, wasitnya lah. Itu boleh itu. Jurinya, ya. Allah yadahu hasya'an, namun juri ini tidak menaruh taruhan sedikit pun, enggak. Cuma menengah-nengahi saja. Dan ini pendapat Sa'id Al-Musayyab wa abahu Malik, namun ditentang oleh Malik. Artinya ini masalah-masalah khilafiyah secara umum, ya. Dan bagaimana di sini disebutkan kaifiyatus sibak wal munadhalah, cara perlombaan naik kuda dan juga memanah. Ada ketentuannya, Pak, ternyata. Yang pertama, amas sibak fa yang bagi ayura'a fi mayali. Adapun menaiki kuda, maka harus memperhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, ta'yinur rukub min faras au ba'ir, menentukan jenis, ya, menentukan jenis kudanya dan untanya. Ya, menentukan jenis, jangan sampai tidak sama jenisnya, atau dabbabah atau tanknya atau toyar, ya, pesawatnya itu disebutkan jenisnya secara spesifik. Yang kedua, tauhidu jinsil mutasabiq, harus sama. Tauhid, ya, harus sama. Jenisnya A, dan jenisnya pun juga yang dibuat perlombaan itu harus sama. Maka tidak boleh antara unta dengan kuda. Yang satu menggunakan unta, yang satunya kuda, ya kalah lah yang pakai unta, gitu ya. Harus sama. Tahdidul masafah, menentukan jarak yang disepakati. An la takuna qasiratan jiddan, jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang, gitu ya, tengah-tengah. Dan yang keempat, ta'yinur rahyi, menentukan taruhannya in kanatil musabaqah ala rahn, apabila perlombaan tersebut berdasarkan taruhan. Jadi ditentukan itu, ya, 4 itu, ya. Jadi ta'yinur rukub min faras, ya, menentukan tunggangan yang hendak ya naiki kuda atau unta atau tank atau pesawat, dan jenisnya sama, jaraknya pun juga demikian ditentukan, dan taruhannya ditentukan. Itu saat menaiki kuda. Sementara kalau memanah, Pak, kalau memanah antakuna baina wa yang bagi al-munadhala ayura'a mayali. Saat perlombaan memanah, maka yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Antakuna baina man yuhsinuna rimayah. Hendaknya perlombaan tersebut di antara orang-orang yang pandai memanah, profesional memang. Nanti kalau gak profesional bisa nyasar ke para peserta nanti. Kemudian juga mengetahui jumlah sasaran, ya, jumlah tujuan yang disasar itu berapa. Misalnya kalau yang terkena poinnya sekian-sekian, itu sudah ada kriterianya. Ma'rifatul rimayah, mengetahui memanah, hal hiya mubadarah au mufadalah, ya, apakah memanah itu man sabaqa ila khamsi isabat min isrina ramyatan faqad sabaq, ya, ditentukan, Pak. Misalnya seseorang yang sudah man sabaqa 5 yang mengenai tujuan dari 20 panah, maka dia menang. Jadi kalau 5 sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan sasarannya, maka menang dari 10 busur. Ayuna fadhala sahibuhu bi khamsi isabat min isrina ramyah faqad sabaq. Ya, ayuna, siapapun di antara kita yang lebih baik, ya, mengenai sasarannya itu dari 20 panah, maka dialah yang menang misalnya. Jadi itu penting, itu ditentukan, ya, di saat perlombaan memanah. Dan yang terakhir, tahdidul hadaf, memberi batasan sasarannya dan menentukannya. Wa ayakun ala masafah ma'kulah, dan hendaknya jarak tempuhnya itu logis.
Qurban wa bu'dan, dekat ataupun jauh. Kadang tidak logis gitu ya. Tetapi semuanya itu bisa sudah ada prosedurnya, sudah ada protapnya, sudah ada kriteria dalam perlombaan memanah ataupun menaiki kuda. Nggih. Demikian insyaallah yang bisa. Dan yang terakhir, la tajuzu al-mubarah wal musabaqah, tidak diperbolehkan perlombaan fila' bin nardih dalam permainan dadu, wasatranji dan juga catur, wa ma mathiluhuma dan yang menyerupai keduanya, min al-abi zamanina, ya di masa kita sekarang ini, di dalam kitab Minhaj ya. Baik, itu saja. Mungkin dari tema ini ada yang mau ditanyakan tentang perlombaan di dalam Islam atau di tema yang lainnya, mohon silakan. Nggih, monggo Pak Hasan. Begini Ustaz, kalau tadi dijelaskan soal olahraga itu, saya taruhannya, kenapa taruhannya menjadi boleh? Apakah itu awal-awal sebelum ada perintah, ada firman yang mengharamkan? Karena apa? Kalau katanya Pak Ustaz tadi, beberapa ulama terjadi khilafiyah, apalagi terus lomba-lomba itu ada 3 lomba, tiga jenis olahraga yang diperbolehkan taruhannya. Kemudian karena dampaknya untuk jihad, tapi dampaknya juga ada yang taruhan, karena kan itu kan termasuk judi, karena ini ulama juga yang mengatakan bahwa apapun bentuknya judi yang haram. Nah begitu kan. Jadi ini gimana kalau seperti ini? Karena kan kok ini yang jelas-jelas taruhan. Yang tidak taruhan berharap aja tidak boleh. Contoh tadi juga sempat disinggung jalan santai, kemudian mendaftar jalan santai hadiahnya ini. Olahraganya jalan santai tidak masalah, tapi ketika peserta itu berharap, itu sama dengan mengundi nasib, katanya begitu. Saya tidak tahu apakah ini juga, karena sama dengan mengundi nasib. Apalagi terus hadiahnya diambil dari hasil uang pendaftaran peserta, itu juga tidak. Nah, yang begini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya barusan disebutkan dalam kitab ini, innal aula, sesungguhnya yang paling utama memberikan hadiah itu al-hukumah, pemerintah, lalu kemudian juga al-jam'iyah al-khairiyah, organisasi-organisasi, dan yang ketiga atau donatur, sponsor. Nah, sponsorship itu besar itu Pak, sponsornya itu. Atau walaupun tidak ada sponsor, kulun mutasabiqain, masing-masing yang berlomba peserta itu memberikan sesuatu, namun ada pihak ketiga yang mengawal, dan ini tidak boleh yang menunjuk seseorang lah, pihak ketiga itu tidak boleh. 2 orang yang berlomba tidak menunjuk orang yang ketiga. Nah, itu yang paling utama di saat perlombaan tersebut, ada rohannya, ada taruhannya. Dan kenapa kok harus ada taruhan gitu ya? Jadi tujuan utamanya itu litasji'. Tasji' itu untuk memotivasi. Memotivasi di sini disebutkan wa yatamahhadha litasji' al-khalis alladzi la yuradu bihi illa at-targhib fil i'dad lil jihad. Jadi tujuannya itu memotivasi secara murni, yang tidak lain tujuannya untuk memotivasi mereka supaya mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Jihad itu jangan artikan berperang saja ya. Iqamatuddin, yang menegakkan agama, membela kebenaran, memerangi kebatilan. Ya sifatnya untuk agama lah. Ya, karena barusan orang mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah itu adalah orang mukmin yang kuat secara fisik, kuat secara pikirannya, akalnya,
dan tidak lemah gitu ya. Jadi itu Pak Hasan. Makanya kalau misalnya barusan ya ada benar, malah disebutkan di sini ya. Kalau misalnya selain tiga itu malah dia disebutkan al-qimar gitu ya. Al-qimar al-muharram. Nah, ini ya. Wa man fahimaha ala ghairi hadzal nahwi, barang siapa yang memahami perlombaan tersebut di atas selain tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam syariat, faqad akhrajaha, maka dia telah mengeluarkan olahraga tersebut dari tujuan utamanya yang baik menjadi tujuan yang tidak baik yang berupa permainan dan judi yang diharamkan. Ya, jadi sebenarnya tujuan utamanya ditasji', ya, untuk memotivasi mereka mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kuat dan memperjuangkan agama dan syariat begitu ya. Jadi itu Pak Hasan sekilas ya, dan tidak boleh menjadikan yang demikian itu sebagai tujuan utama untuk mencari ma'isyah. Ya, kalau di dalam kitab ini loh ya, menjadi ma'isyah. Tetapi terkait dalam hal ini ya, li iqamatiddin ala iqamatiddin, semuanya disebutkan dalam fatwa itu ya, di fatwa Saudi terutama, bahwasanya semua perlombaan yang niatannya untuk iqamatuddin ya, menghafal hadis, ribuan hadis, tilawah hafal Quran ya, lomba musabaqah Quran dan seterusnya, itu kan untuk agama, itu menegakkan agama, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Kalaupun terdapat ikhtilaf dari pendapat yang lainnya. Nggih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nggih. Misalnya kan ada perlombaan yang kayak sepeda santai, sepeda kuning dan sebagainya, dan mereka itu kan mendaftar. Dan hadiah itu biasanya berupa kupon. Apakah itu diperbolehkan mengambil atau tidak? Karena kan dalam perlombaan itu biasanya mengandung nasib untuk judi. Ya, al-qimar ya. Iya. Tapi kalau untuk hadiahnya kupon itu gimana? Apakah dosa atau seperti? Iya. Jadi kan barusan sebenarnya sudah di al-hadiah fil musabaqah ya. Jadi musabaqah itu sendiri supaya tidak, di dalam kitab fikih sunnah disebutkan itu. Jadi yang pertama supaya tidak masuk dalam kategori atau terindikasi qimar ya, qimar atau nasib ya, mengadu undian dan azlam dan seterusnya, maka beberapa yang harus dilakukannya, hadiah bukan dari mereka ya, dari hukumah, istilah al-jam'iyah al-khairiyah atau donatur, sponsor dan seterusnya, bukan dari para peserta. Kalaupun dari peserta harus ada pihak yang ketiga. Lalu kemudian juga kriteria barusan ditentukan, mulai dari jaraknya, ketentuan-ketentuan secara umumnya, maka diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya setiap peserta mau diwajibkan sekian, sebagian menganggap hal yang demikian itu termasuk al-qimar. Karena kata Pak Hasan barusan, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, dan salah satu karakteristik atau bentuk judi itu ada yang menang, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, dan mengambilnya dan mendapatkannya mudah. Itu indikasi qimar gitu ya, indikasi qimar. Ya sajane perlombaan usahakan golek sponsor ae. Ya sponsor ya insyaallah banyak, terutama di Agustusan itu banyak sponsor itu. Sponsor saya saja itu iso akeh. Selain itu juga minta ke ya lembaga-lembaga tertentu, atau kalau ada link jaringan ke pemerintah ya jaluk ae. Sak piro sih? Kalau umrohnya misalnya dari donatur, misalnya ada donatur, ya enggak apa-apa diambil aja. Kalau misalnya dari donatur, ada dari yayasan atau dari sponsor dan seterusnya, boleh-boleh saja. Umrohnya boleh diambil. Asalkan ya dari peserta itu sak piro sih? Enggak banyak, biasanya mereka untuk administrasi saja.
Ya, biasanya kalau untuk administrasi nggak ada masalah, bukan untuk hadiah ya. Kalau untuk administrasi nggak masalah, atau untuk snack misalnya ya, untuk snack, makan, minum, ya, atau fasilitas perlombaan nggak apa-apa. Nah, yang dipermasalahkan apabila untuk perlombaan semuanya itu perlombaan gak ono sponsori belas gitu loh. Itu yang murni ya, murni dari peserta itu yang tidak diperbolehkan. Ya, itu Mas. Mungkin ada lagi. Nah, enggak. Ustaz. Ye. Terakhir Ustaz. Ini mumpung kemerdekaan kan banyak lomba-lomba. Saya agak tergelitik lomba makan kerupuk. Jadi panitia ini serba salah gitu ya, serba salah. Setelah ada kejadian begini Bapak, ada kejadian lomba makan kerupuk anak-anak. Ada peserta 4 orang, yang 3 orang ini makan. Karena lomba makan kerupuk itu kan berdiri, yang satu tidak makan. Ketika ditanya oleh panitia, kenapa tidak kamu makan? Ibu melarang saya makan dan minum dalam keadaan La yasrabanna. Nah, yang begini, ini ada juga yang kemudian mengatakan ya ini perlombaan, jangan terlalu dikembangkan ke hal-hal yang terlalu jauh gitu ya. Nah, yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat akan seperti ini, karena ini cuma permainan, ini cuma hiburan, alasan begitu, dan ini perlombaan tidak hanya untuk orang Muslim. Jadi yang begini gimana Pak? Ya, jadi makan qaiman ya. Jadi makan dalam kondisi berdiri ya. Kan dalam hadisnya jelas ya. Jadi la yasrabanna ahadukum qaiman ya. Jangan pernah sesekali seseorang makan atau minum dalam keadaan berdiri ya. Kalau ada lomba ya, tinggal simpel aja, dikasih kursi makan. Ya, dikasih kursi atau ya, dalam hal ini ya Pak ya, makan dan minum ya, makan dan minum itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdiri ataupun minum saat makan dan minum itu, karena ada suatu saat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, itu ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Namun tidak di setiap kondisi ya. Umumnya Rasulullah makan dan minum saat ya, duduk ya, tidak pernah. Tetapi ada beberapa riwayat yang menjelaskan Rasulullah minum sambil berdiri itu ada. Namun mustasnayat, dalam kondisi-kondisi pengecualian. Mungkin itu masuk mustasnayat rasanya. Baik, demikian, semoga manfaat, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.